so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lita Siti Syahada dengan NPM 210000835 dari Prodi PGMI semester 4A Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKI, yaitu Bapak Dudi. Saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran sejarah untuk anak SD atau MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang apa? Tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bab ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari ya anak-anak. Yang pertama, tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, haji wada, dan yang terakhir adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak, kita akan membahas dulu yaitu tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menyampaikan misi kerasulan kepada umat manusia. Semuanya disampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Melalui strategi yang matang, misi kerasulan membuahkan hasil yang gemilang. Rasulullah memberikan contoh kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan dalam menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Fathul Mekah, banyak orang yang berduyun masuk Islam, baik dari Mekah maupun dari sekitar Mekah di seluruh Jazirah Arab. Masa 2 tahun ini dari tahun 8 Hijriyah hingga 10 Hijriyah digunakan Rasulullah untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi ke berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan dalam masa ini, Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Nah, anak-anak, perang Tabuk itu adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya perang Tabuk karena disebabkan penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah, yang merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam. Keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق Allahul Azim. Para ahli sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini banyak para sahabat menangis. Ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surat ini menunjukkan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang. Kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan gemilang dengan menaklukkan Mekah. Manusia telah datang berduyun-duyun untuk memasuki agama Allah. Sesudah itu Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah telah selesai. Perjuangan Rasulullah telah berhasil karena tebukannya kota Mekah atau Fathul Mekah, sehingga manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keberhasilan dakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yang pertama, Rasulullah mensucikan Allah, yaitu membaca tasbih Subhanallah, yaitu sebagai bentuk pengakuan Allah Maha Suci dari segala makhluk. Yang kedua, bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berjuang dakwah Islamiyah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah. Dan yang terakhir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, meskipun Rasulullah itu maksum. Arti maksum itu tidak mempunyai dosa, tetapi tetap disuruh beristighfar. Poin yang selanjutnya yaitu peristiwa Haji Wada. Nah, anak-anakku sekalian, Haji Wada biasanya disebut juga dengan Haji Perpisahan, karena setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kala itu Rasulullah memberikan khutbah yang isinya penuh dengan prinsip kehidupan manusia yang berlaku sepanjang masa. Nah, anak-anakku sekalian, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan haji yang dikenal dengan Haji Wada. Haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi ini diikuti oleh 100.000 kaum muslim. Di depan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Pidato yang berisi tentang hak-hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Dalam khutbah Haji Wada menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Yang kedua, jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. Yang ketiga, kewajiban memelihara, yaitu memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi. Yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Yang kelima, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Baik anak-anak, poin yang kedua sudah selesai. Kita lanjut poin yang ketiga, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 bulan setelah menunaikan haji, Rasulullah sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari.
Saat demamnya bertambah tinggi, Rasulullah tidak mampu menjadi sholat imam di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami sholat, namun pingsan. Karenanya beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikan beliau menjadi sholat imam sholat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau mengucapkan umatku, umatku, umatku sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, jangan meninggalkan sholat, karena sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Sholat sebagai tiang agama. Apabila kita tidak mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan siksa api neraka. Pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara sahabat Abu Bakar sedang mengimami mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf sholat. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Akhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid dan seraya berdoa agar mendapat ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada umur 63 tahun. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, ada yang masih ingat gak tadi ibu menjelaskan apa aja? Yang pertama, ya betul, tentang apa? Tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Ya, tentang peristiwa haji wada. Dan yang terakhir adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, berarti kalian pada memperhatikan ibu ya. Nah, ada yang masih ingat gak Rasulullah wafat pada hari apa? Ya, hari apa? Hari Senin, betul sekali. Nah, ada yang tahu gak bacaan istighfar apa? Ya, anak-anak, apa bacaan istighfar? Betul sekali, astagfirullahaladzim. Nah, satu pertanyaan lagi deh. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah atau berita gembira, kita harus membaca apa? Ya, betul sekali, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, ketika anak-anak mendapatkan berita gembira atau mendapatkan hadiah, nah anak-anak jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Kita baca doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.